Saudara-saudari terkasih, hari-hari ini kita disuguhkan dengan bacaan dari kitab Daniel yang berbicara bernubuat tentang akhir zaman. Konteks dari kehidupan Daniel ini adalah pada masa pemerintahan Raja Darius yang pada waktu itu penuh dengan kedikdayaan, kekuatannya memerintah, dan bahkan orang-orang Ibrani menjadi takluk kepada kerajaan itu. Tapi kemarin kita mendengar bagaimana Daniel sendiri bisa mengalahkan singa yang sudah lapar, yang sudah berhari-hari tidak diberi makan. Dia dimasukkan ke dalam kandang singa karena fitnah yang diberikan, yang ditujukan kepadanya. Tetapi tangan kekuatan Allah menjagai dia. Dia tidak tersentuh sedikit pun oleh singa itu. Bahkan akhirnya orang-orang yang memfitnah dialah yang menjadi mangsa dari binatang buas itu. Dan hari ini selanjutnya juga masih berbicara tentang bagaimana kiranya nasib dari kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Kekuatan-kekuatan yang ada digambarkan oleh Daniel tadi, bahwa sesungguhnya kekuasaan yang ada dalam diri manusia yang tidak terkontrol akan membawa manusia kepada kesombongan. Dan kesombongan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Karena itu disadarkan oleh Daniel, kekuatan-kekuatan apapun, bahkan tadi digambarkan ada 4 binatang yang mungkin menggambarkan juga 4 penjuru dunia. Dari mana-mana kekuatan itu tidak ada yang mampu bertahan ketika anak manusia datang di atas awan. Gambaran-gambaran tentang binatang-binatang yang mengerikan itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mau menggambarkan kepada kita juga bagaimana hebatnya pun, bagaimana kuatnya pun kekuasaan yang ada, bagaimana tingginya pun pangkat jabatan yang ada, suatu saat akan berhenti. Boleh jadi karena kita manusia itu mati, boleh jadi karena tua, dimakan usia, atau juga karena direbut oleh orang lain. Karena itu, saudara-saudari terkasih, mimpi Daniel hari ini penglihatannya menjadi peringatan bagi kita, supaya jangan seperti 4 binatang buas tadi yang sombong, yang menganggap dirinya berkuasa, yang menjadikan yang lain sebagai bawahannya. Bahwa sesungguhnya segala kuasa yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah sendiri. Maka ketika kita diberi Tuhan kuasa, jabatan kepemimpinan, tugas tertentu, marilah kita menggunakan kekuasaan, jabatan, tugas kita itu sewajarnya. Melakukannya dengan penuh tanggung jawab sebagai sarana bagi kita untuk mengabdi, melayani sesama, dan melayani Tuhan. Mari kita lakukan, mari kita laksanakan tugas tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana kita melaksanakan itu? Dalam diri kita selalu ada rasa takut. Rasa takut dalam arti takwa kepada Tuhan. Bahwa kita adalah sarana, alat dari Yang Maha Kuasa itu untuk mewujudkan
untuk melanjutkan dan membantu bekerja sama dengan Tuhan melaksanakan kehendaknya di atas bumi. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membaharui muka bumi ini, untuk melanjutkan jejak-jejak kerajaan Allah sampai saatnya, seperti dikatakan dalam kitab Daniel tadi, Allah yang berkuasa itu duduk di tahtanya, lalu yang berkuasa itu mengadili kita satu persatu. Bagaimana kita melaksanakan ini? Di sekitar kita juga banyak tanda-tanda yang dapat menolong kita untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam diri kita, dalam hidup kita. Di masa COVID-19 ini seharusnya sudah menjadi satu kesempatan berefleksi bagi kita, bahwa semuanya itu juga menjadi tanda kehadiran Tuhan yang membuat kita, mengajak kita untuk siap siaga terus menerus, untuk juga semakin peduli dan semakin menyadari keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita. Seperti pohon ara digambarkan dalam Injil hari ini. Jika dia sudah bertunas, maka musim panas sudah mulai. Di sekitar kita juga banyak tanda-tanda alam, peristiwa-peristiwa lebih dari pohon ara itu. Sebenarnya harus menyadarkan kita bahwa saatnya juga sudah dekat, bahwa Tuhan kapan dan dimanapun bisa datang menjemput, meminta kita, bahkan juga mengambil kita dari atas dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu siap siaga dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan cinta kasih, dan dengan tetap berpegang teguh pada iman, pada perintah Tuhan. Semua akan berlalu, hanya sabda Tuhan yang kekal dan abadi. Apapun yang kita cari, yang kita banggakan, yang kita perjuangkan di dunia ini, khususnya secara materi, akan hilang lenyap, akan berlalu. Yang tinggal adalah pengalaman iman, aktualisasi perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi laporan pertanggungjawaban kita kelak ketika Tuhan datang. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada perintahnya, kehendak dan firman-Nya. Semoga Tuhan menolong kita untuk senantiasa mampu melihat tanda-tanda kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari, dan dengan demikian kita bertumbuh dan berbuah, serta ketika tiba waktunya kita juga ikut serta dalam kerajaannya yang abadi. Semoga